Halo, perkenalkan nama saya Winnie Alison. Jadi hari ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen kedua tentang target costing. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dari target costing, yang kedua, tujuan dan manfaat dari target costing, yang ketiga, proses target costing, yang keempat, metode dalam target costing, dan yang kelima adalah penerapan dari target costing itu sendiri. Jadi, yang pertama kita akan membahas dari pengertian target costing. Target costing adalah suatu manajemen biaya yang bertujuan untuk meminimalkan biaya berdasarkan selisih antara harga jual suatu produk dengan target profit margin agar lebih kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Selanjutnya, tujuan dari target costing adalah yang pertama, mengurangi biaya produk baru sehingga dapat mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, menerapkan metode target costing untuk produk baru agar dapat diterapkan di seluruh karyawan pada perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari target costing. Yang pertama, memberikan informasi lengkap mengenai biaya produksi produk baru, sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan material, desain produk, dan proses manufaktur. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang biaya produksi, cara menghilangkannya, mengurangi aktivitas yang tak bernilai, meningkatkan kualitas, menyederhanakan proses, dan mengidentifikasi faktor biaya. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas produk baru dengan mengurangi biaya dan atau mempertahankan atau meningkatkan kualitas fitur. Selanjutnya adalah proses target costing. Jadi bisa dilihat dari bagian yang sebelah kiri ini adalah proses target costing dari awal hingga akhir produk diciptakan. Jadi yang pertama adalah market driven costing. Jadi prosesnya itu dimulai dengan menentukan target harga eceran, di mana harga eceran ini adalah harga yang diharapkan dari produk saat diluncurkan. Jadi harga yang ditentukan ini harus mencerminkan nilai yang diamati dan harapan relatif produk di mata konsumen. Saat menetapkan harga pasaran, pengelola juga perlu mengetahui harga produk pesaing. Jadi misalnya kita akan menentukan harga dari sebuah meja. Jadi jika misalnya fungsi dari pesaing itu bagus dan harganya tinggi, maka kita harus menjual meja kita itu dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Tapi misalnya pada akhirnya kalau misalnya harga jual dan kualitasnya sama, kita boleh menerapkan harga yang sama. Namun apabila misalnya perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah tapi kualitasnya lebih tinggi, perusahaan dapat pangsa pasar dengan cepat untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang lebih signifikan. Selanjutnya yang kedua adalah product level target costing. Proses ini dimulai dengan biaya umum dari produk yang diinginkan. Jadi biaya umum ini adalah biaya yang membawa produk baru ke pasar tanpa persetujuan perusahaan yang mengubah desainnya atau memperkenalkan proses yang meningkatkan proses manufaktur yang ada. Jadi dengan menunjukkan bahwa ada konflik antara biaya saat ini atau current cost dan biaya yang dapat diterima, tim proyek dapat memahami pentingnya peluang pemotongan biaya yang perlu diidentifikasi untuk mencapai biaya yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga, komponen level costing. Dalam proses ini, untuk setiap komponen dalam produk, tim desain target costing hanya dapat mengubah target costing tiap komponennya menjadi harga jual pemasok. Oleh karena itu, biaya costing atau target costing pada tingkat komponen ini menciptakan tekanan kompetitif pada perusahaan, termasuk di sisi pemasok. Jadi misalnya, seorang chief engineer menetapkan target costing sebagai fungsi utama. Kemudian, insinyur memutuskan tema produk dan memutuskan bahwa fitur tertentu harus diprioritaskan. Setelah fungsi target costing utama telah dirakit, tim desain harus dapat merancang fungsi-fungsi ini untuk setiap fungsi utama sehingga dapat dibuat dengan target costingnya. Kemudian,
Tim membagi fungsi utama ke dalam komponen dan mengklasifikasikan target cost-nya ke dalam biaya komponen berdasarkan tingkat fungsional yang ada. Kemudian, jumlah biaya target atau target costing pada tingkat komponen harus sesuai dengan fungsi utama yang dijalankan. Biaya target atau target costing tingkat komponen menetapkan harga jual yang dapat diizinkan pemasok. Perusahaan tidak ingin pemasok komponen memiliki keuntungan nol. Mereka ingin memastikan bahwa jumlah rantai pasok cukup untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup, sambil mengirimkan produk sesuai permintaan konsumen dengan biaya rendah. Oleh karena itu, pemasok utama dilibatkan sedini mungkin dalam proses desain produk. Supplier menyediakan dan menerima masukan ke proses desain untuk mengurangi biaya. Pemasok juga memberikan perkiraan biaya untuk setiap komponen. Yang keempat adalah chain target costing. Chain target costing atau sistem biaya target berantai adalah rantai di mana output dari sistem biaya target pembeli menjadi input dari sistem biaya target pemasok. Persaingan yang dihadapi pembeli dari desainer produk pemasok jika pemasok menggunakan perencanaan biaya target atau target costing, rangkaian ini akan berlanjut dalam rantai pasok. Dengan cara ini, satu set sistem target costing atau biaya target akan menggeser tekanan kompetitif untuk mengurangi biaya dari pembeli ke rantai pasok yang membuat jumlah rantai semakin efisien. Kemudian selanjutnya adalah metode dalam target costing. Metode dalam target costing ini terbagi 3. Yang pertama, teardown analysis. Jadi, teardown analysis ini adalah mengidentifikasi produk pesaing dengan mengidentifikasi fitur dan desain produk. Kemudian mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan produk dengan menarik kesimpulan mengenai proses pembuatan pesaing tersebut. Yang kedua, value engineering. Value engineering adalah mengevaluasi desain produk untuk memenuhi permintaan dan mengidentifikasi alternatif yang menambah nilai produk. Yang ketiga, re-engineering. Re-engineering ini adalah mendesain ulang desain atau proses yang ada dan dibantu dengan keinginan untuk meningkatkan atribut biaya dan kualitas dari suatu produk. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari target costing. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membangun eskavator baru. Spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar target meminta harga jual eskavator baru adalah sebesar 35 juta. Target laba perusahaan adalah 4 juta per unit. Jadi, target biaya dapat dihitung sebagai berikut. Target biaya sama dengan harga jual dikurang target laba perusahaan. Jadi, didapatkan target biaya sama dengan 35 juta dikurang 4 juta. Jadi, target biayanya itu adalah 31 juta. Saat ini, biaya produksi aktual perusahaan adalah 25 juta. Oleh karena itu, penghematan biaya yang diperlukan perusahaan untuk mencapai target biayanya adalah 6 juta, di mana 6 juta ini didapatkan dari target biaya dikurangi biaya produksi aktual. Jadi, sekian pembahasan mengenai target costing hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan sampai jumpa lagi.